Halo, selamat pagi, salam sehat, dan selamat bertemu kembali. Pelajaran kita pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan tema yang sama, masih berhubungan dengan mencari kalimat utama atau topik atau gagasan utama dari setiap paragraf atau setiap alinea dari cerita di buku halaman 28 Mahir ya. Mahir 6H halaman 28. Di sini ada beberapa paragraf atau alinea dari cerita. Dari cerita ini nanti kamu harus bisa menentukan ide pokok atau kalimat utamanya. Sudah pernah Ibu terangkan ya. Nah, dari cerita ini ada berapa alinea dia? Coba kamu perhatikan 1, 2, 3, 4. 4 paragraf atau 4 alinea. Nanti kalau sudah siap kamu baca, kamu garis bawahi yang mana kalimat utama atau gagasan utama atau ide pokok dari cerita di dalam satu paragraf atau satu alinea. Waktu itu sudah Ibu katakan kalimat utama atau ide pokok terletak di awal atau di akhir paragraf ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya, kalau kita membuang sampah sembarangan tempat ya, membuang sampah di sembarangan tempat, kalau kita membuang sampah sesuka hati kita, apa yang akan terjadi? Kalau kita di jalan raya, kita menyeberang tanpa kita lihat kiri kanan. Kalau kita mengendarai sepeda motor, kita tidak memakai helm ya. Melawan arus arah jalan dan lain-lain. Apakah itu salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia? Tentu anak ibu yang terkasih, segala kewajiban, segala hak dan tanggung jawab kita harus kita laksanakan, baik di rumah, di sekolah, di negara kita atau dimanapun kita berada ya. Jadi paling utama tadi, dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu pasti kita akan mendapatkan masalah, kecelakaan mungkin. Contoh, kita buang sampah di sembarangan tempat. Kalau datang hujan, apa yang terjadi? Dan selain kalau sampah berserakan di mana-mana, apa yang terjadi? Penyakit akan menular ke dalam kehidupan kita, ke dirimu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Coba kamu lihat Mahir halaman 29 6H ya, halaman 29. Coba kamu perhatikan. Di sini ada judul sampah masih jadi penyebab utama banjir di Jakarta. Jangankan hanya di Jakarta, di mana-mana pun sampah itu masih menjadi masalah besar. Karena kalau kita tidak menyadari itu bisa membuat bahaya. Ya, coba kamu dengarkan ya. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disingkat dengan PUPR, Imam Santosa mengatakan, banjir di ibu kota terjadi bila curah hujan tinggi sehingga kapasitas pintu air serta sungai di Jakarta tidak mencukupi. Banjir juga terjadi di tanggul tidak sanggup menampung air di pintu-pintu air Manggarai, kata Imam Selasa tanggal 6 bulan 2 tahun 2018. Namun dia meyakini daya tampung pintu air, sungai dan tanggul sudah cukup. Hanya saja yang menjadi masalah adalah banyak sampah menumpuk di pintu-pintu air tersebut.
Dia mengatakan kebiasaan tidak membuang sampah ke sungai atau kali sudah mulai dilupakan oleh warga Jakarta. Makanya jangan buang sampah ke sungai. Kalau banyak sampah, kapasitas pintu air dan sungai menurun. Air tidak tertampung dan terhambat untuk dialirkan ke laut. Menangani sampah tersebut, Direktorat Sumber Daya Air dan Pemprov DKI sudah bekerja sama untuk membersihkan pintu air dari sampah sehingga bisa mengurangi potensi banjir di Jakarta. Jika ada air yang meluap, tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya di Manggarai, penyumbatan air akibat sampah juga terjadi di Kalibata karena pembangunan jembatan yang belum selesai. Gang arus kawasan MT Haryono, Cawang masih mengalami banjir, dan mungkin juga anak-anak ibu di daerah kita juga pasti kena banjir kalau kita membuang sampah di sembarangan tempat. Jadi perilaku kita yang baik, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga lingkungan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih.